Konsep bid'ah, definisi bid'ah. Definisi bid'ah secara bahasa. Bid'ah berasal dari akar kata bada'u. Secara bahasa kata ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah al-qallu wa al-adbu, atau letih dan rusak. Contoh penggunaan kata ba'du dengan makna ini adalah ucapan orang Arab "Wati'ad al-rohillah" yang berarti sebuah tunggangan telah letih dan rusak. Makna kedua dari kata bada'u adalah ibtida' al-sya'i wa sun'uh la'an mitsal, membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Contoh penggunaan kata bada'u dengan makna ini adalah sebagaimana perkataan orang Arab abda'tu al-syai'a qaw'alun ala au fi'lan. Saya mengucapkan perkataan baru dan membuat perbuatan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Dengan makna ini pula Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah pencipta langit dan bumi tanpa adanya contoh sebelumnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 117. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama, baru di antara para Rasul. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9. Mereka mengada-ngada rahbaniyah padahal kami tidak mewajibkannya atas mereka. Yang kami wajibkan hanyalah mencari ridha Allah, tapi mereka tidak memeliharanya dengan semestinya. Quran Surah Al-Hadid ayat 27. Apabila kata bid'ah dipahami dengan makna bahasa ini, maka setiap hal apapun yang baru seperti mobil, listrik, handphone, mikrofon, semua dinamakan bid'ah. Maka bid'ah secara bahasa ini sama dengan makna sunnah secara bahasa. Sebab makna sunnah secara bahasa adalah ibtida' al-thariqah lam yusbaq ilaiha, atau membuat perkara baru yang tidak ada sebelumnya. Termasuk makna sunnah dengan makna bahasa adalah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membuat perkara baru yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala perbuatan tersebut dan pahala orang-orang yang mengerjakan perkara tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang membuat perkara baru yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa perbuatan tersebut dan dosa orang-orang yang mengerjakan perkara tersebut setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seseorang dibunuh dengan zalim kecuali putra Adam, Qabil, memperoleh dosa dari sebab tumpahnya darah tersebut, sebab dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. 2. Definisi bid'ah secara istilah. Pembahasan tentang makna istilah bid'ah ini sangat penting, sebab dengan mengetahui definisi istilahnya, kita dapat mengklasifikasikan mana perbuatan yang masuk dalam kategori bid'ah dan mana yang tidak. Seringkali orang salah menghukumi bid'ah sebuah perbuatan karena ia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang definisi ini. Secara istilah, banyak sekali definisi yang dipaparkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang meluaskan makna bid'ah sehingga mereka memasukkan seluruh perkara baru seperti naik mobil, memakai handphone, memakai listrik, dan lain-lain ke dalam kategori bid'ah. Sebagian yang lain menyempitkan makna bid'ah sehingga mereka memangkas banyak hal yang masuk ke dalam kategori bid'ah. Berikut kami paparkan beberapa definisi bid'ah yang dikemukakan oleh para ulama. Definisi bid'ah dengan makna luas. Definisi dari Sultan Al-Ulama Izzuddin bin Abdissalam, melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan ini tidak dikenal di masa Rasulullah SAW. Definisi dari Al-Imam Al-Nawawi, melakukan perkara baru yang mana perkara ini tidak ada di masa Rasulullah SAW. Definisi dari Badruddin Al-Aini Al-Hanafi, melakukan perkara baru yang tidak ada dasarnya sama sekali di masa Rasulullah SAW. Definisi dari Ibnu Hazm Al-Zahiri, setiap apapun, baik perkataan ataupun perbuatan yang tidak mempunyai dalil yang
nisbahkan kepada Rasulullah SAW dalam urusan agama, ia adalah setiap apapun yang terdasar Al-Quran, tidak terdasar Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Dari definisi-definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa bid'ah menurut para ulama tersebut tidak terkhusus perkara akidah dan ibadah saja, melainkan juga berkaitan dengan muamalah dan hal-hal duniawi juga, sebab segala sesuatu apapun yang tidak ada dalilnya, atau baik dalil umum, dalil khusus, atau dalil kias, menurut mereka adalah bid'ah. Dari pemahaman bid'ah dalam arti luas inilah timbul pemahaman tentang bid'ah hasanah dan bid'ah mazmumah. Pembagian tersebut bukan muncul dari pemahaman bid'ah dalam arti sempit sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Dari pemahaman bid'ah dalam arti luas ini pula, Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama yang berjuluk Sultanul Ulama atau rajanya para ulama, membagi bid'ah menjadi 5, yaitu bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, bid'ah makruh, dan bid'ah haram. Kelima bid'ah ini menurutnya berdasar atas dalil atau kaidah yang menjadi landasan atas perbuatan. Kelima pembagian bid'ah ini menurutnya berdasarkan atas dalil atau kaidah yang menjadi landasan atas perbuatan bid'ah. 1. Bid'ah wajib. Bid'ah wajib adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasulullah SAW yang masuk dalam dalil yang mewajibkannya, seperti mempelajari ilmu nahwu seperti sarana untuk memahami firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Jika mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib, maka mempelajari ilmu yang menjadi sarana untuk memahaminya juga wajib. Hal ini sesuai kaidah fikih. Apabila kewajiban tidak dapat disempurnakan kecuali dengan sebuah perkara, maka hukum perkara tersebut adalah wajib. Bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasulullah SAW yang masuk dalam dalil sunnah, seperti membangun ribat atau pondok, madrasah, parit, dan lain-lain, yang mana perkara ini tidak dikenal di masa Rasulullah SAW. Yang ketiga, bid'ah mubah. Bid'ah mubah adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasulullah SAW yang masuk dalam dalil mubah, yakni tidak dianjurkan juga tidak dilarang, seperti berjabat tangan di saat subuh dan sore hari, berpakaian dengan model pakaian yang tidak ada di masa Rasulullah SAW, membuat rumah dengan desain yang tidak sama dengan desain rumah di masa Rasulullah SAW. Yang keempat, bid'ah makruh. Bid'ah makruh adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasulullah SAW yang masuk dalam dalil makruh, seperti menghias masjid dengan ornamen yang dimakruhkan. Dari sini merokok juga dapat dikategorikan dalam bid'ah makruh, sebab selain merokok tidak ada di zaman Rasulullah SAW, ia juga berpotensi merusak tubuh, namun kadar merusaknya tidak sampai ke derajat khoti atau pasti, sehingga para ulama memasukkannya ke dalam hukum makruh. Yang terakhir, bid'ah haram. Bid'ah haram adalah perkara baru yang tidak ada zaman Rasulullah SAW yang masuk dalam dalil haram, seperti keyakinan sebagian mazhab Khodriyah, Jabariyah, Mujriyah, dan Mujazimah, dan lain-lain. Sebagian ulama, sebaiknya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Malik, mengomentari pembagian bid'ah menurut Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam. Ini adalah pembagian bid'ah secara lughawi atau bahasa. Akan tetapi karena Imam Izzuddin menyebutkan pembagian ini dalam kitabnya yang berjudul Khawadi al-Ahkam fi Masihi al-Anam, maka hendaknya dipahami bahwa definisi yang selalu beliau kemukakan adalah definisi setelah istilah, bukan definisi bahasa.